saya bukannya menjudge ya bahwa itu salah. Sometimes bukan ketonya yang salah, tapi pelakunya yang kurang bisa memahami metode yang dia kerjain gitu. Itu berpikir saya nggak apa-apa tuh makan gorengan-gorengan gitu kan, bebas aja, yang penting saya nggak makan nasi atau nggak makan karbo. Tadi emang sih dia ngerasa kurusan, tapi begitu dicek darahnya kolesterol 500 segala macam. Buset. Saya pernah nemuin. Kali ini kita masih bersama Dr. Dika dan kita bakal menunjukkan di part 2-nya bagaimana caranya supaya apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bagaimana caranya supaya anak bisa sehat, bagaimana caranya supaya kita orang tua juga bisa sehat, bagaimana caranya supaya bisa tahan lama. Mari kita mulai. Yes. Jadi memang akan menjadi satu buah lifestyle yang bagus kalau misalnya kedua pihak saling menyenangi. Jadi orang tuanya juga senang, anaknya juga senang. Ada satu hal yang menarik, Dok. Jadi saya belajar ya dari seminar Tony Robbins waktu saya pergi ke Australia gitu ya. Banyak orang mencari kebahagiaan, pergi cari kebahagiaan kemana-mana gitu ya. Misalnya mereka bawa anaknya, misalnya pergi ke mall, pergi main gitu ya. Dan pulang-pulang bukannya bahagia, tapi sekedar capek dan uangnya juga habis gitu. Jadi manusia itu ternyata bahagia itu resepnya ada dua. Resep kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama adalah ketika dia feel connected, ketika dia merasa bahwa dia terkoneksi. Misalnya saya sama anak saya bisa terkoneksi, dokter sama saya bisa terkoneksi. Yang kedua, kalau ketika kita bisa membuat breakthrough. Dua resep ini ternyata adalah yang membuat bahagia. Jadi kalau kita perhatikan gitu ya, kapan kita merasa bahagia gitu ya, kalau kita flashback, coba kita juga sama-sama ya, kapan kita merasa bahagia atau kapan Dr. Dika merasa paling bahagia gitu ya. Benar nggak di momen itu ada dua syarat. Yang pertama adalah kita merasa connected, entah ke diri kita, entah ke orang lain, entah ke teman-teman kita. Yang kedua adalah pada saat kita membuat breakthrough. Nah, ternyata ketika dua syarat ini terpenuhi, benar nggak, Dok? Iya benar banget, karena kita ngerasa jadi lebih apa ya, satu kita nggak sendirian satu, yang kedua kita juga jadi bisa kayak oke, gue dapet achievement nih, itu yang bikin kita happy kan? Yes. Nah, ketika kita perhatikan dua syarat ini connected sama breakthrough ini gitu ya, kita terkoneksi sama orang lain dan kita melakukan satu buah gebrakan yang kita tidak bisa lakukan, maka ini akan sangat bagus. Jadi kebahagiaan, banyak orang tua yang juga merasa jauh sama anaknya, apalagi ketika anak-anaknya mulai remaja, mereka mulai dekat sama temannya. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidak bisa mendengarkan mereka gitu ya. Mungkin karena kita sebagai orang tua tidak semuanya punya skill komunikasi yang bagus sama anak. Mungkin justru dengan kita punya aktivitas bersama, kita bisa merasa connected bersama-sama. Ketika kita sama-sama sebagai orang tua gitu, jujur ya, saya waktu pertama kali triathlon takutnya separuh mati mau masuk ke laut itu, rasanya mesti marah dulu sama diri sendiri, ayolah gitu lah. Nggak sampai-sampai gitu. Kalau sudah itu kan ada pasrah, Dok, apa boleh buat mesti kita maju gitu loh. Nah, tapi mungkin ketika kita mau ngajak anak sama-sama, kita satu keluarga sama-sama, kalau misalnya ibunya nggak suka, ya oke lah, sedia sama bapaknya dulu di olahraga yang ini gitu loh. Itu akan menciptakan kebahagiaan. Dan mungkin ini bakal bisa menjadi satu buah resep juga, bisa menjadi lifestyle yang bisa kita lakukan secara terus-menerus ya. Betul banget, Pak. Jadi hal yang konsisten yang orang bilang istiqomah dikerjakan, itu kalau dalam suatu lifestyle itu ada enjoyment, ada kesenangan, ada rasa saya nyaman mengerjakan ini. Karena tadi sering banget kita lihat orang-orang yang melakukan misalnya apa, sepedahan, lari, hanya karena pengen bisa pajang di medsos doang. Oke, beli sepeda mahal-mahal, beli sepatu mahal-mahal. Hanya buat bisa bilang pansos. Atau sekedar ikut-ikutan teman biar tidak ketinggalan. Karena ada FOMO ya. FOMO, fear of missing out. Oh iya. Jadi takut ketinggalan zaman tuh takut. Akhirnya apa? Dikerjain. Padahal dia mungkin nggak enjoy ngerjainnya. Tadi mungkin dengan dia memaksa beli sepeda, dia harus kredit gitu misalnya. Sampai cicilan dia. Atau misalnya dia pengen lari tapi padahal dia nggak enjoy dengan lari, kakinya mungkin sakit atau segala macam. Sehingga begitu motivasi yang membawa dia untuk kerjainnya hilang, contoh misalnya teman-temannya pada berhenti, atau misalnya begitu dia upload di medsos nggak ada yang likes atau likesnya dikit, dia nggak punya rasa lagi untuk terus ngerjain lifestyle itu. Betul. Tapi kalau dia memilih sesuatu yang memang dia suka, misalnya ikut ngelihat video dance di YouTube, ikut Zumba di komplek gitu kali, kok seru ya gitu, saya bisa senam Zumba bareng ibu-ibu, beresnya bisa gibah bareng gitu. Akhirnya ini sebuah hal yang gue besok mau lagi ya gitu. Mau ibu-ibu yang datang cuma bertiga berempat gitu kan, atau mau dia foto di Instagram yang like dikit, dia akan kerjakan karena dia kebutuhan dia untuk mendapatkan enjoyment itu. Yes. Kita yang pernah bilang akan sangat berhasil kalau memang kita bisa memilih olahraga
atau memilih kegiatan yang bisa bikin sehat, bisa bikin kita jadi manusia yang aktif, tapi yang bisa kita senengin juga. Yes, dan kalau bisa jangan cuma kita doang yang misalnya sibuk doang sama ibu-ibu kompleks, kita sangat aktif, kita sangat happy, terus keluarga merasa ditinggalkan. Nah, itu juga. Yes, tapi ajak anak-anak, ajak suami, yuk kita lakukan kegiatan sama-sama gitu, ajak istri gitu ya. Jadi kalau misalnya pun kita lagi malas gitu ya, misalnya bapaknya lagi malas camping, anaknya bilang ayolah pak kita pergi camping yuk gitu. Ada yang tukang ngebusnya juga gitu loh. Benar, ada tukang motornya juga bisa bilang begitu, ada provokator. Ada provokatornya juga gitu. Jadi ini bisa menjadi acara keluarga, bisa sama-sama, dan disitulah keluarga bisa benar-benar dekat. Bondingnya. Yes. Jadi masalah yang hilang di situ bukan cuma masalah obesitas, bukan cuma masalah gula darah, kolesterol, blood pressure naik, tapi juga bukan cuma masalah anak sama orang tua yang menjadi renggang, nggak bisa ngomong, komunikasi jelek, dan pada akhirnya itu dengan kita mau meluangkan waktu, have fun sama-sama, sadar bahwa fun itu tuh bukan cuma ada di HP dan di Netflix, benar, tapi ada di keluarga. Betul. Itu yang benar-benar bisa membantu sekeluarga jadi sehat semua. Betul banget. Jadi memang sehatnya secara fisik dan juga mental. Dok, boleh nggak juga kita ngomongin sedikit tentang makanan? Okay. Karena kan biasanya kesehatan itu tuh selalu dibahas dua. Satu gerakan, yang kedua adalah makanan. Okay. Kalau misalnya nih kita harus pilih salah satu gitu, mana yang lebih banyak kita fokuskan? Lebih bagus ke banyak makanan sehatnya, atau lebih banyak bagus makan pun ya masih agak bisa cincai lah, masih agak bisa toleransi lah, tapi geraknya banyak. Mana yang? Okay. Kalau saya bisa bilang ini kan kita bukan lagi pilkada ya Pak, jadi nggak harus pilih. Oke. Menurut saya gitu kan. Okay. Apa? Yang namanya olahraga sama yang namanya olahraga sama makan itu adalah dua sisi atau dua pilar yang kalau bisa jangan sampai ada yang runtuh. Oke. Okay. Saya sering tanya gitu kan, dok, gimana sih biar kita bisa sehat terus? Ada 4 pilar saya bilang. 4 pilar. Yang pertama adalah pilar dari aktivitas fisik. Oke. Okay. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Istirahat, oke. Okay. Pilar yang ketiga adalah yang dari makan, nutrisi. Makanan. Dan pilar keempat adalah mental health. Mental health. Nah, ini kayak rumah Pak. Kalau bangunan itu pilarnya satunya diambrukin, maka dia akan gampang kali untuk runtuh. Jadi kalau gitu jangan dipilih-pilih. Oke. Tetap dari geraknya kita lakukan gerak yang optimal tadi, yes, segala macam rekomendasinya. Tapi juga harus dikombinasikan dengan makan yang baik. Karena juga takutnya gini, kalau saya kan udah olahraga gitu kan, makan bisa suka-suka saya dong gitu kan. Alhasil nanti apa yang dia kerjakan di olahraganya jadi nggak bisa berdampak baik karena zat-zat yang dibutuhkan untuk membentuk tubuhnya nggak dapet. Wah, ini jadi PR lagi deh. Iya, tapi memang gini, kita kalau bisa bilang, wah berarti harus konsul gizi dong apa segala macam. Ya sebenarnya nggak wajib begitu juga gitu. Kita akan wajib konsul gizi kalau memang kita punya special condition. Misalnya memang kita orang yang obes banget, yang memang harus diturunkan, kalau nggak dia bisa sakit atau punya penyakit tertentu, punya diabetes atau punya kondisi-kondisi tertentu, atau memang orang yang kesulitan. Misalnya saya lagi proses diet tapi kok nggak turun-turun. Nah mungkin perlu. Saya konsul ke dokter gizi. Iya, lagi proses juga nih. Jadi lagi proses recovery nggak turun-turun. Intinya memang kalau bisa sih kita paling tidak membuat asupan kayak karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan serat itu terpenuhi. Nah, gimana penuhinnya? Itu kan kalau pakai angka ribet ya Pak, hitung-hitungannya. Sebenarnya sekarang udah ada tuh panduan Kemenkes yang simple banget, pakai piring dibagi-bagi. Ini loh nasi atau makanan pokok segini nih. Nasi seperempat gitu. Ya, kurang lebih seperempat atau sepertigaan lah kira-kira. Ada dua macam, ada yang model T yang memang nasi cuma seperempat. Oh, saya di Instagramnya Dokter Dika tuh yang nasi sepiring terus dibentuk ya. Dibentuk jadi seperempat. Ya. Itu namanya eating. Itu namanya mengakali Kemenkes. Jadi ada yang modelnya T, jadi memang nasi cuma seperempat. Ada juga yang modelnya Y, jadi nasi itu sepertiga kurang lebih. Tapi dia harus dibagi dengan sayur, serat. Nah baru sepertiga sisanya kita pakai buat lauk pauk, buat protein sama lemaknya. Jadi ada cara dari yang benar-benar calculated banget sampai sekedar ya udah nih panduan umumnya ada. Jadi kita bisa bagaimana caranya bisa tetap menjaga pilar yang
gizi tadi, gizi. Tapi juga sebaliknya, jangan sampai makan udah piring T tadi, udah pakai piring Y sesuai Kemenkes, tapi rebahan. Artinya apa ya? Jadinya jantungnya, paru-parunya, ototnya nggak terlatih. Dan juga jangan lupa kadang-kadang, itu kan bicara lagi makan gede nih. Kadang-kadang orang yang suka lupa juga nyemilnya, Pak. Jadi itu kan kita bicara di waktu makan pagi, makan siang, makan malam. Ingat ya, makan 3 kali. Jadi nggak usah gitu pengen, saya lagi pengen kurus, nggak makan malam, nggak juga gitu. Kalau kita konsul ke gizi misalnya, tetap dapat makan malam kan? Tetap gitu. Enggak yang Bapak nggak boleh makan malam ya, enggak, tetap yang penting porsinya pas. Nah, selain tadi makan pagi siang malam kan kadang orang diantaranya suka agak lapar. Kayaknya ngeganyem enak nih, apalagi lagi mendung-mendung gini nggak enak tuh ya buat kita ngeganyem. Pisang goreng sama kopi panas. Pisang goreng, kasih kopi sama goreng ketan. Itu mantep banget. Tapi kita hati-hati tuh. Kadang-kadang kita udah bikin piringnya model T, model Y. Tapi begitu beres bablas. Begitu makan snacknya tadi sambil ngerjain laporan di laptop, tangan kiri ngetik, tangan kanan ditoples tuh biasanya kan. Grauk. Nah ini yang mesti hati-hati juga. Oke. Jadi jajanan ini ya, Dok. Satu lagi kalau boleh nanya tentang makan gitu ya. Ada begitu banyak orang yang sudah memanfaatkan manfaat dari intermittent fasting. Karena juga ada autofagi juga ya, sudah dipelajari ya. Jadi misalnya The Rock juga, Adi Rai juga selalu menyarankan intermittent fasting gitu ya. Itu apakah memang bijaksana juga kalau dilakukan di keluarga atau gimana? Jadi gini, sebenarnya banyak banget yang namanya metode diet dari macam-macam deh. Fasting, Mediterranean gitu loh. Apapun lah. Tapi kita mesti ingat bahwa yang namanya orang itu bisa kurus, bisa weight loss kalau defisit kalori. Jadi sebenarnya intermittent fasting itu adalah metode dari sekian banyak cara untuk defisit kalori. Untuk ngejar ke situ. Karena kan orang cenderung kalau dia direm, dikasih batas pagar nih, jangan makan lagi dong lewat pagar ini. Dia akan tadi yang biasanya dia ngeganyem sambil ngerjain laporan, sambil nonton TV. Oh iya, udah jamnya gue nggak boleh makan. Akhirnya nggak jadi. Itu kan sebenarnya langkah untuk memangkas kalori juga. Tapi apakah harus intermittent fasting? Ya enggak. Kalau orang bisa makan tetap dari pagi sampai malam tanpa waktu yang spesifik, tapi dia bisa ngerem. Ya, tadi pagi nasi gue udah banyak nih. Sekarang gue makan nggak bisa lebih banyak. Bisa juga tetap. Oke. Jadi intinya adalah defisit kalorinya. Metodenya mau pilih yang mana terserah lah ya. Cocoknya yang mana? Yes, misalnya mau paleo lah, atau Mediterranean, dia mau keto gitu. Yang penting pakai piring. Kalau misalnya mau kurangi berat badan pakai piring T. Kalau misalnya untuk maintain lifestyle bisa pakai huruf Y gitu ya. Dan juga banyak orang yang akhirnya memilih diet yang terlalu ekstrim atau terlalu mengharamkan satu makanan tapi memperbolehkan satu makanan lain dalam jumlah yang berlebihan. Saya beberapa kali menemukan masalah pada orang-orang yang seperti itu, dia ngerasa kurusan, tapi begitu kita cek darahnya, kolesterolnya tinggi sekali gitu. Karena apa? Ternyata dia tuh suka makan yang berlemak-lemak tapi menghindari karbohidrat. Keto banget tuh ya. Keto banget kan. Saya bukannya menjudge ya bahwa keto salah. Sometimes bukan ketonya yang salah, tapi pelakunya yang bisa memahami metode yang dia kerjain gitu. Kita berpikir, saya nggak apa-apa tuh makan gorengan-gorengan gitu kan, bebas aja, yang penting saya nggak makan nasi atau nggak makan karbo. Tadi emang sih dia ngerasa kurusan, tapi begitu dicek darahnya kolesterol 500 segala macam. Buset. Saya pernah nemuin kolesterol 500, kira-kira lagi dia. Apa nggak tegang banget tuh lehernya? Nah itu, orang tidak selalu merasakan gejala Pak saat mengalami kolesterol tinggi, itu yang kita takut. Makanya kenapa orang-orang kolesterolan, orang-orang hipertensi itu tuh bisa dibilang silent killer. Karena ujuk-ujuk tiba-tiba ternyata pembuluh darahnya udah mengeras karena kolesterolnya, serangan jantung. Nggak ada tuh riwayat sakit tengkuk, sakit leher ya. Pusing-pusing gitu nggak dia? Karena memang sebenarnya yang dibilang kolesterol tinggi itu nggak bergejala sebenarnya. Oh ya? Yes. Jadi yang dibilang tengkuk kaku. Itu mitos. Oh, mitos doang. Sama seperti katanya nggak boleh mandi habis begadang, gitu mitos. Mandi sono. Mau ngapain lu? Habis begadang nggak boleh mandi. Itu mitos, monyet. Nah, ini kalau kita bicara mitos bisa satu episode lagi nih. Itu Anda nonton Instagram Dokter Dika, banyak banget itu mitosnya. Seru-seru banget. Musik tuh ada banget lah yang musik tahu sih. Oke. Jadi saya coba simpulkan ya Dok ya. Jadi ketika kita sama anak-anak gitu ya, kita harus membangun itu tuh, kita membangun tuh ya secara utuh gitu ya. Jadi
anak itu ternyata ada banyak sekarang seperti menurut data ada begitu banyak yang obes. Jadi jangan kita bilang bahwa anak saya masih sehat-sehat saja gitu. Bisa jadi anak kita termasuk 1 dari 8 juta anak yang kelebihan berat badan itu gitu. Nah, ada 4 pilar yang Dr. Dika bilang itu. Yang pertama tadi adalah makannya harus diperhatikan. Yang kedua adalah istirahatnya. Yang ketiga makanannya. Yang keempat adalah mental health-nya. Nah, kalau saya nambahin juga yaitu finansialnya. Itu kalau bilang 4 pilar ada di bawah itu yang ngomong. Di situ. Karena kalau nggak ada itu, nggak ada duitnya gitu, susah. Kita nggak usah ngomong sehat deh, kita nggak ngomong. Iya. Tambahan tuh Pak, saya juga bisa masukin tuh ke konten saya. Yes. Kita juga mesti perhatikan itu semua. Dan bagaimana caranya supaya ini nih bisa terjadi secara long lasting? Karena kita nggak pengen cuma sementara doang. Kita pengen bagaimana caranya supaya ini bisa long lasting. Karena kita ini bukan sprint, kita ini maraton gitu ya. Gimana caranya supaya bisa ini? Salah satu cara yang paling bagus adalah jadi lifestyle. Tapi yang pertama kali harus sadar adalah orang tuanya terlebih dahulu harus bahwa olahraga tuh jangan cuma sendirian, jangan sampai jatuh ke kutub yang satu magerisme, jangan sampai jatuh ke kutub yang satu lagi yang atletisme juga gitu ya. Iya, terlalu. Jadi tadi kita perbanyak physical literasinya. Kita expose mereka sama begitu banyak olahraga. Walaupun kita sendiri tidak pernah, why not, it's a chance for you gitu ya. Kesempatan bagi kita untuk nyobain gitu. Loh, papa juga tidak pernah, ya tidak apa-apa gitu. Yes, mari kita cobain sama-sama. Jadi ajak bersama-sama. Jadi kalau misalnya tadi kata dokter, provokatornya banyak kalau sama-sama gitu ya. Jadi ada istrinya, anaknya, itu bisa semuanya bisa ikut terlibat. Dan ini tidak usah susah-susah gitu ya. Karena resep bahagia tadi cuma ada 2. Yang pertama adalah kita berasa connected sama orang tua, kita connected sama anak, sama istri. Yang kedua adalah ketika kita bisa membuat breakthrough yang baru. Papa nggak nyangka bahwa papa juga bisa begini itu gitu, waktu main Twister gitu loh. Banget, jadi happy kan jadinya. Yes, papa setelah breakthrough terus papa kram. Saya Dapat kerjaan itu. Oke. Dan lalu setelah kita membuat breakthrough seperti itu, ketika kita sudah beramai-ramai seperti itu, kita mengerjakannya semuanya happy, itu bisa berjalan dengan jangka panjang. Ketika kita juga makan juga diperhatikan. Tadi ke Dr. Dika sudah bilangin, kalau Anda pengen ngurangin berat badan, pakai aturan Kemenkes. Yang piring huruf T, nasinya 1/4. Jangan pakai panduan Dr. Dika yang nasi 1 bakul jadi ini. Padetin, Pak. Dipadetin gitu ya, nggak boleh nasi ditumpuk gitu. Ini 1/4 dok, tapi tingginya segini. 3 dimensi. Nggak oke banget gitu ya. Kalau misalnya emang ini cuma pengen maintain ya nasi pakai huruf Y juga boleh gitu ya. Dan jangan sampai juga sama seperti makan, food literacy juga dijaga gitu ya. Jangan sampai kata dokter Dika tadi, satu makanan bener-bener di-push, satu makanan bener-bener diharamkan banget, gula diharamkan. Terus kolesterol jadi 500, nggak ada gejalanya, tiba-tiba langsung ini bahaya banget gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa mendapatkan manfaat. Ada lagi yang pengen ditambahkan buat mungkin ini tadi setuju banget dengan Pak Ronald bahwa kita sekarang pengen sehat ya, tapi jangan sampai cuma sementara aja ya. Jadi kita pengen namanya tadi 4 pilar tadi tuh sampai tua nanti. Karena kita pengen sehat sampai tua. Jadi jangan olahraga deh lagi musim. Enggak, tapi jadikan sebagai lifestyle sampai hari tua nanti. 5 pilar dok. Oh iya, tambah 1 lagi. Iya benar. Yes. Karena gini loh dok, saya tuh ngotot banget bahwa anak itu tuh harus dikasih tahu sejak dari dini. Karena begitu banyak orang yang sudah gede itu tuh bingung separuh mati cara cari duit. Lulus dari SMA, lulus dari kuliah, mereka bingung. Ini cara cari duit gimana ya? Harus kerja. Dan begitu kasihannya gitu ya, ketika mereka sudah sampai gede baru mereka mulai mikir gitu ya. Mulai bagaimana caranya untuk berbisnis ya? Bagaimana cara ini? Wah, begitu capeknya. Dan saya perhatikan begitu banyak orang-orang sukses karena mereka memang mulai dari muda. Sama kayak atlet gitu loh. Kenapa sebagian atlet bisa lebih sukses? Tiger Woods lebih sukses. Mereka mulai dari muda. Yes. Serena Williams mereka mulai dari muda. Kalau misalnya kita bilang bahwa Wolfgang Amadeus Mozart itu jenius, itu kita tidak tahu bapaknya itu guru biola ternama luar biasa nomor 1 di Austria yang ditakutin sama semua orang. Memang dari kecil sudah diajarin, kamu harus bisa bikin lagu gitu. Dari kecil memang sudah diajarin. Itu makanya penting banget 5 pilar ini ya. Itu tuh semuanya harus dijalankan dari muda ya. Makan yang sehat, olahraga, istirahat, mental health dan financial itu harus dijalankan dari muda. Yes. Betul banget. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin dok? Udah, saya rasa cukup sekian dan memang tadi harapannya semoga apa yang kita obrolin bermanfaat nih Pak. Dan dikerjain sama yang nonton. Yes. Gitu. Dan kalau misalnya Anda pengen hubungi Dr. Dika, ini boleh langsung WA, telepon boleh? Boleh, WA aja nanti di bawah sini dimasukin. Oke, siap. Saya di Klinik Utama Eminence namanya. Ini kita nanganin dua hal. Yang pertama
orang-orang yang mau mengalami masalah akibat olahraga Pak. Misalnya kecelakaan, atau cedera juga bisa gitu ya. Ya memang butuh penanganan terapi supaya bisa olahraga lagi. Yang kedua, orang-orang yang bukan karena olahraga sakitnya, contoh orang diabetes, orang hipertensi, orang obesitas, tapi bisa kebantu dengan berolahraga. Itu juga kita. Semoga bermanfaat. Silakan kasih komentar di bawah ya. Kalau Anda tidak setuju atau apa, silakan Anda langsung komentar di bawah. Saya Hendrik Ronald. Saya Terdika. Oke, salam dahsyat buat Anda. Dahsyat mantap.